Radio Suara Teknika, media informasi dan edukasi lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat Radio Suara Teknika. Lewat Radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Halo sahabat Teknika, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Maha Putri, kali ini di program STEM Flash, edisi spesial peringatan Hari Guru dan HUT PGRI ke-79 hari ini Senin 25 November 2024. Nah, bersama saya sahabat Teknika sudah hadir tamu spesial pada hari ini, beliau dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali ya. Beliau adalah Bapak Gusti Ngurah Kamajaya STMSI selaku Kasih Pengembangan dan Pengelolaan Pelayanan Teknologi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Bali. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang sahabat Teknika di Buleleng dan dimanapun berada. Oke, nah Bapak dipanggilnya Bapak Ngurah aja. Pak Ngurah, oke Pak Ngurah. Selamat datang di SMK Negeri 3 Singaraja. Terima kasih Ibu Maha Putri, jadi sekolah yang bagus banget, keren dan capsnya luar biasa. Terima kasih atas fasilitasinya. Oke, gercep memang ibunya Manilon. Oke Bapak, untuk hari ini Bapak hadir ke sekolah kami, sebelumnya sudah pernah Pak? Sebelumnya pernah tapi nggak pernah sedetail ini. Cuman monef, sekarang kita mengadakan kegiatan, ada pendampingan aplikasi kelas virtual. Oke, yang melajah. Betul, jadi kita buat aplikasi namanya aplikasi kelas virtual. Buat rekan-rekan sekolah atau guru yang ingin memanfaatkan secara gratis. Secara gratis. Oke, jadi ini bisa dikatakan sebagai salah satu produk yang dikembangkan oleh bidang ini ya, pengembangan teknologi pendidikan. Iya, betul. Oke, nah kalau boleh tahu nih Pak, kadang-kadang kan ada nih jurusan memang teknologi pendidikan kan seperti itu, cuman kadang-kadang orang tuh masih ragu untuk ngambil jurusan itu nanti kemana, nah seperti itu. Nah mungkin dari segi sudut pandang Bapak sendiri untuk ke depan peluangnya teknologi pendidikan untuk bisa berkembang itu sebenarnya di bidang apa saja? Terima kasih Mbak Maha Putri. Jadi sahabat Teknika semua, jadi jurusan teknologi pendidikan itu kan bukan hanya di pendidikan saja. Bukan hanya dalam artian bukan di lingkup sekolah. Semua kegiatan-kegiatan pelatihan. Contoh misalnya kita besok itu ada rapat dengan BKD dan Menpan untuk membentuk Jafung Pengembang Teknologi Pendidikan.
Jadi Jafungnya itu bukan cuma di Dinas Pendidikan aja. Aha. Jadi semua dinas di Provinsi Bali yang ada pelatihannya, contoh pelatihan koperasi, Iya. pelatihan UMKM, Aha. pelatihan pengadaan barang jasa, semua yang berbau pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara pelatihan itu pasti ada pengembangan teknologi pembelajaran. Oke. Jadi kalau dulu zaman tiang sekolah mungkin guru ngajar pakai kapur di papan, Aha. kan gitu ya. Iya. Sekarang sudah modern, semua media pembelajaran, semua aset-aset pembelajaran, bahkan video-video digital yang kalau video YouTube kan satu arah, cuman dari layar ke peserta, peserta nggak bisa ada respon. Tapi dengan teknologi-teknologi yang berkembang, di antara video itu ada soalnya, dan soalnya kita harus jawab. Jawaban itu terrekod pada aplikasi. Jadi kita kelihatan, oh siswa ini jawabnya berpikir dulu, Ya. yang ini nggak berpikir dulu. Itu bagian dari teknologi Pembelajaran. pembelajaran. Jadi itu peluangnya kalau menurut kami sangat besar. Sangat besar. Bukan cuma di Dinas Pendidikan, bisa ke BKD, bisa ke Dinas Koperasi, penyuluh pariwisata dan sebagainya, itu sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Ya, betul ya. Oke. Nah, untuk di teknologi pendidikan sendiri ya, memang untuk sekarang di tengah perkembangan teknologi, kemudian dunia digital, kita memang tidak bisa melepaskan diri dari yang namanya teknologi ini. Nah, mungkin kalau misalnya dari Bapak sendiri sekarang meluncurkan yang namanya kelas virtual. Ini yang resmi ya, kelas virtual dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Nah, apa yang menjadi ide dasar sampai kemudian lahir kelas virtual ini? Oke, makasih. Jadi ide dasarnya itu sebenarnya di tahun 2018 kita punya Jejak Bali. Kalau Ibu mungkin tahu Jejak Iya, Bali itu Jejak Bali. apa namanya, Pak Mangku pada saat itu Ya. dia memerintahkan Dinas Pendidikan untuk membuat aplikasi, kemudian aplikasi itu kita kerjasamakan dengan Pustekom dulu. Pustekom di Kemendikbudristek, sekarang berubah nama Pusdatin. Nah, karena server dan pengembangnya ada di sana, kalau ada bug kita susah. Nah, pandemi ada, Ya, karena betul, pandemi ya, dihantam pandemi pandemi. ada 2020 sampai 2022. Kami di dinas itu tawaran kerjasama tuh bertubi-tubi, Mbak. Ya. Dari aplikasi pembelajaran yang gratis sampai yang berbayar, dari yang terkenal sampai yang saya baru dengar, Ya. itu menawarkan kerjasama. Nah, supaya tidak di Bali ini jadi konsumen saja, jadi kami kembangkan. Kebetulan pada saat itu Diskominfos Provinsi Bali punya tim SPBE. Jadi kalau rekan-rekan guru yang ASN itu kan ngabsennya pakai absen wajah ya. Ya. Nah, mereka lah pengembangnya. Aha. Jadi kami bersurat ke sana, mohon fasilitasi, kita ingin membuat ini, dan gayung bersambut, mereka merespon, Ya. membuat aplikasi ini, dan aplikasi ini sudah dikembangkan dari tahun 2022. Kita belum launching, tujuannya belum launching adalah kita mendengar aspirasi dari guru-guru, siswa, apa sih yang perlu kita rubah, Ya. apa yang kita perlu tambahkan. Jadi nanti pada saat kita launching, aplikasi ini sudah sesuai dengan kebutuhan guru. Kebutuhan. Nah, saya Oke. tekankan sekali lagi, aplikasi ini suplemen. Yang namanya suplemen berarti kan tidak makanan pokok. Ya. Pokoknya Bapak Ibu guru mengajar di kelas. Ini cuma tambahan untuk meningkatkan kompetensi siswa. Iya. Itu mungkin Mbak. Ya, jadi bisa dibilang ini bagaimana strategi Bapak Ibu guru supaya pembelajaran menjadi lebih menarik dan lebih variatif tentunya. Jadi salah satunya adalah dengan memanfaatkan kelas virtual. Namanya apa nih Pak, kelas virtualnya? Namanya kelas virtual. Kelas virtual. Nah, kelas virtual. Jadi Oke. itu namanya memang biar kami buat simple, biar nggak aneh-aneh. Cuman kelas virtual. Karena kita kan sekarang siswa kita, apalagi yang SMA, SMK udah punya gadget. Kalau kita ngajarin cuma di papan tulis, nanti takutnya ada siswa kita yang visual ya sebagainya, Betul. butuh media untuk belajar mereka sebagai visual, makanya kelas virtual hadir. Oke, nah tadi kan sudah diceritakan nih, maksudnya dasar pemikiran kenapa sampai harus melahirkan ini, dan ini memang penting ya, jadi supaya kita nggak mindsetnya hanya jadi konsumen, sedangkan kita punya potensi-potensi yang mampu untuk itu, jadi kebanggaan juga nih untuk Bali dengan kelas virtual ini. Nah, untuk sejauh ini sudah resmi diluncurkan ini Belum. Pak ya? Belum. Jadi sekarang masih dalam tahap uji coba. Oke, kalau uji cobanya sudah ke daerah mana ini? Sosialisasi seperti ini. Ini Buleleng untuk jenjang SMK 2 yang terakhir. Oke. Jadi besok kita ke Bangli, hari Jumat kita ke Karangasem. Oke. Jadi ke Karangasem, besok ke Kelungkung, Aha. hari Jumat kita Karangasem, Ke jenjang Karangasem. SMK. Oke. Untuk yang SMA sudah selesai di bulan Oktober.
Di bulan Oktober Ya, untuk cuman SMA. memang jenjang SMK ini kan mapelnya kompleks. Iya, betul. Tidak seperti jenjang di SMA, makanya kita taruh terakhir biar mereka agak santai sedikit lah. Jadi kalau SMA kan cuma segitu-gitu mapelnya. Kalau SMK itu tergantung kompetensinya mapelnya. Itu yang kami taruh di paling belakang. Oke, bisa di-spoil nggak nih? Maksudnya fitur-fitur apa saja yang menjadi unggulan di kelas virtual ini? Jadi semua fiturnya kita kembalikan ke proses belajar mengajar di sekolah. Jadi di sana guru bisa mengabsen siswa, baik secara online maupun tidak online. Contoh yang online siswanya ngabsen sendiri nih, Oke. di HP-nya atau laptopnya. Kalau yang offline gurunya bisa manggil, si A, si B, centang hadir. Jadi mau pilih yang online atau offline tergantung gurunya. Tergantung gurunya. Kemudian kita juga sudah sisipkan namanya live kit, jadi untuk ngajar. Jadi kalau rekan-rekan guru biasa menggunakan Zoom atau Google Meet, di sana sudah ada aplikasi bawaan kelas virtual. Oke, mantap. Jadi mau pakai Google Meet bisa, mau pakai Zoom bisa, mau pakai live teachingnya yang kitnya dari kelas virtual bisa. Kemudian di sana juga ada istilahnya buat soal-soal, jadi siswa itu harus menjawab soal baru bisa ke tahap berikutnya. Kemudian ada juga video-video pembelajaran interaktif seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi ada video, nanti ada soalnya. Oke. Nah, soalnya itu bisa dijawab. Nanti jawaban itu terekod di sistem. Di sistem, Gitu, oke. Nah ini tentunya yang menjadi pertanyaan, untuk kontennya sendiri, itu kan pasti melibatkan banyak hal, banyak mata pelajaran. Nah kemudian itu sumber-sumber untuk konten, misalnya diupayakan pengadaannya itu dari mana? Nah, jadi kita sejak tahun 2019 itu sudah bekerja sama dengan MGMP. Makanya Tiang kemarin kenal dengan Bu Nilon, kalau nggak salah Bu Nilon kan dulu wakil ketua apa ketua MGMP sejarah ya? Oke. Tidak benar ya? Nah itu di jenjang SMK itu sebelum Bu Nilon jadi kepala sekolah sudah kenal, kita di jenjang SMA itu sudah kerjasama dengan 12 MGMP, di SMK 10 MGMP, itu tiap tahun kita latih untuk buat media pembelajaran. Oke. Jadi media-media itu kita kumpulin, kita kembalikan ke guru. Karena yang tahu isinya kan guru, Ya. tapi yang tahu teknologi kita. Jadi kita cuma menyediakan pengajar untuk tesis teknologi, isinya guru-guru masing-masing. Guru-guru. Jadi benar-benar kolaborasi Betul. antara guru yang menguasai kontennya dengan pengembang teknologinya. Harus diapain kontennya, kan Iya, seperti betul. itu. Contoh misalnya kayak yang tadi, gurunya pinter buat video. Aha. Video pembelajaran udah selesai, cuman kan kalau video satu arah. Ya. Jadi ada teknologi lagi untuk buat soal di tengah video. Dan apa yang diajarkan di Beleleng sama apa yang diajarkan di Jembrana kan sama, Bu. Ya. Prinsipnya sama ya. Aha. Jadi kontennya kita buat satu yang umum dulu, nanti sisanya silahkan guru yang mengembangkan. Oke, ya. Nah, ini biasanya kita kalau udah ketemu dengan kelas-kelas yang kelas-kelas maya lah bilang, kalau dulu umumnya kan namanya kelas maya seperti itu, biasanya kita terkendala yang untuk SMK, untuk konten-konten SMK. Nah sejauh ini untuk konten SMK apakah sudah bisa mengcover semua jurusan atau bagaimana, atau masih ada proses? Nah inilah kendalanya di SMK, kemarin baru 10 mapel. Oke. Karena kan mapelnya itu kalau nggak salah ada guru produktif dan sebagainya, Bu, ya. Ya, betul. Nah itu udah makanya itu kemarin kita ambil yang umum-umum dulu. Karena takutnya kita ajak gurunya pelatihan, kelasnya ditinggal. Ya. Makanya gurunya terbatas. Makanya yang lihat kemarin guru, jadi yang udah kalau nggak salah administrasi perkantoran, terus bisnis dan pemasaran, itu yang udah kita beberapa empat mapel produksi yang sudah kita kembangkan, tapi kedepannya terus Ya, kita akan ajak dikembangkan ya. dengan kerjasama dengan MGMP. Iya. Nah ini satu lagi terobosan kita, jadi kalau dulu itu kan pelatihan siapapun bisa ikut. Nah sekarang kita kerjasama sama MGMP yang ngirim peserta. Jadi tujuannya yang dikirim itu yang bisa membuat media, yang akhirnya bisa dipakai bersama. Kadang-kadang kan guru itu, mohon maaf ini, paradigma guru ikut pelatihan supaya dapat sertifikat dimasukin di PMM, kan gitu ya. Iya. Yang penting muaranya sertifikat. Jadi outputnya medianya itu asal-asalan bikinnya. Iya, nggak jalan jadinya. Betul. Tujuannya nggak tercapai. Nah makanya kita kerjasamakan sama MGMP saya berikan beban, Pak milih guru-guru yang bagus. Toh juga Bapak yang akan menggunakan medianya. Betul. Bukan saya yang menggunakan. Bapak Ibu yang akan menggunakan di belajar mengajar di sekolah. Itu mungkin Mbak Ma. Jadi sebenarnya
poinnya pada dasarnya pemerintah sendiri melalui Bapak kan memfasilitasi bagaimana supaya pembelajaran di kelas itu bisa sejalan dengan perkembangan teknologi dan tentunya bisa menyesuaikan dengan konten yang memang sudah dikuasai oleh Bapak Ibu guru kan seperti itu ya. Mudah-mudahan dilancarkan terus ini Pak ya. Nah, kalau bisa misalnya kita ambil persentase lah kira-kira ini kesiapannya untuk launching sudah berapa persen? Kita udah 90% Mbak. Rencana kita Januari itu udah launching. Oke. Jadi nanti untuk sekolah-sekolah yang sudah mengajukan sebagai pendampingan, kita akan buatkan kayak sertifikat penghargaan supaya bisa dipasang di sebagai kalau orang lewat aja, harus diingat kembali nih, harus digunakan gitu Bu. Jadi rencana kita Januari sudah launching. Tahun depan? Tahun depan 2025. Oke, 2025 ada yang baru dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Mudah-mudahan awet. Awet, iya betul sekali. Dan mudah-mudahan banyak usernya, nah itu kan yang paling penting sekarang ya. Jadi benar-benar termanfaatkan secara maksimal. Nah sejauh ini Pak, tentunya kan dari 2019 ya. Jadi ini mulai dikembangkan, berproses terus. Tentunya ada hal-hal yang menantang dalam proses itu. Apa? Jadi yang menantang ini dari sisi lebih ke infrastruktur. Karena kan kebanyakan guru-guru itu melaksanakan ujian pakai online Pak. Ya. Udah nggak zaman lagi kita ngorek-ngorek. Nah di sisi itu jumlah contoh misalnya di SMK 3 sendiri siswa ada 1.700. Ya. Kalau semua pakai berbarengan 5 sekolah aja jebol server saya. Nah itu maka jadi kemarin untuk ujian sekolah secara online kita masih batasi. Tapi yang sekarang kita masih galakkan bagaimana pembelajarannya. Kalau pembelajarannya kan siswa di sekolah nanti pulang baru dia ngakses. Dan tidak simultan semua ngakses. Kalau untuk ujian itu kan semua brek. Betul. Itu mungkin dari sisi infrastruktur. Kalau dari sisi software, dari sisi fasilitas atau fitur-fitur kita sudah lengkapi. Karena kan itu bagi orang-orang yang berkecimpung di komputer udah biasa lah. Apalagi di teman-teman di tim SPBE di Sekominfo udah cepet udah bisa, kita mau gini udah dibuatin, kita mau gini udah dibuatin. Cuman dari segi infrastruktur mungkin Pak. Oke. Nah ke depan gimana antusiasmenya atau bisa dibilang ya ini kan banyak nih kelas-kelas maya lain yang dia sudah ya punya nama lah sudah ya. Nah sekarang kita menghadirkan yang seperti ini kira-kira untuk ke depan kita antusias nggak bahwa ini akan banyak pengguna? Kalau kami pribadi antusias karena apa? Kalau yang udah terkenal itu kan kalau nggak salah udah berbayar ya. Dan mereka itu menangnya di konten. Iya betul. Betul ya. Mereka itu aplikasinya berbayar karena kontennya bagus-bagus. Nah makanya kita simultan nih, kita sediakan ruang. Jadi gelasnya kita siapkan, airnya guru-guru yang ngisi. Kan itu ya. Guru-guru ketika ngisi kita udah siapkan juga teknologinya. Ibu guru-guru udah kita ajarkan bagaimana memanfaatkan teknologi, bagaimana teknologi itu ada. Jadi kan guru bahasa Indonesia misalnya, guru fisika taunya fisika aja, bahasa Indonesia aja. Tapi teknologi yang berkembang di luar mereka nggak tahu. Betul. Kita udah berikan kepada mereka harapannya kontennya kita bagus. Kalau kontennya kita bagus, ibarat cowok nih, tuh gadisnya cantik, pinter, pasti banyak yang melirik. Itu sih trik dan trik kami untuk bisa memperluaskan kelas virtual ini, Mbak. Oke, dan tentu saja ya sahabat Teknika ya, kita harus optimis dan tetap antusias bahwa ini akan bisa berkembang dan tentunya bertahan, long lasting ya Pak ya. Karena ini adalah hasil karya dari putra daerah, tentu saja harus punya fanatisme. Oke, nah terakhir ini Bapak, apa harapannya ke depan? Tentunya kita mengembangkan teknologi ini kan harapannya untuk dunia pendidikan. Nah harapan Bapak ke depan, terus mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan demi kemajuan dunia pendidikan khususnya di Bali, silakan. Oke, terima kasih mumpung di Hari Guru nih ya. Hari Guru itu kan jargonnya guru hebat Indonesia kuat. Berarti kalau untuk membangun Indonesia harus mulai dari guru. Betul. Kalau nggak salah tiang baca sejarah ketika Jepang dan Korea Selatan dibom, itu pemimpin mereka itu nanya jumlah guru yang tersisa, kan itu ya. Karena untuk membangun bangsa itu butuh guru yang bagus. Nah kedepannya mungkin Bapak Ibu guru yang tahu, kami tahu di Dinas Pendidikan tantangan guru sekarang kan luar biasa. Betul. Bukan cuma tantangan di kelas, di luar kelas juga luar biasa dari sisi masyarakat, dari sisi orang tua. Kami berharap Bapak Ibu guru tetap tenang, tetap mendidik bangsa. Kalau mendidik siswa kan emang ini bangsa Bu. Jadi tetap bersemangat untuk mendidik bangsa. Kami dari sisi teknologi pendidikan mensupport Bapak Ibu untuk bisa memberikan pembelajaran yang
interaktif yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Karena memang sekarang dunianya dunia digital yang agak susah, jadi Bapak Ibu harus juga melek dengan teknologi. Caranya dengan kolaborasi. Yang guru tahu IT tolong backup juga teman-teman guru yang sedikit awam dengan IT juga sering berbagi dan berkolaborasi. Jadi harapannya ya Indonesia Emas 2045 bisa dimulai dari pendidikan yang berkualitas. Oke, mantap sekali. Indonesia Emas 2045 dimulai dari pendidikan yang berkualitas. Karena memang seperti itulah tentunya. Karena pendidikan itu adalah fondasi kemajuan sebuah bangsa. Baik Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Maha. Terima kasih banyak, ini waktunya sudah meluangkan kesibukan beliau ini sejenak untuk hadir di program STEMC Flash Suara Teknika 107,7 FM. Dan sahabat Teknika, demikian obrolan kita tentang kelas virtual bersama Pak Ngurah. Mudah-mudahan saja nanti ketika itu launching, Anda tentunya juga bisa mengakses ya masyarakat. Tidak harus orang-orang atau pihak-pihak yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan, akan tetapi masyarakat juga sebenarnya dalam tanda kutip wajib tahu apa sih yang dipelajari oleh anak-anak kita. Oh seperti ini perkembangan konten-konten di dunia pendidikan, jadinya masyarakat bisa memberikan support yang sinkron lah dengan apa yang terjadi di sekolah. Seperti itu tentunya harapannya. Tetap stay tune di 107,7 FM Suara Teknika SMK Negeri 3 Singaraja. Kita akan bertemu lagi di program yang lain di waktu yang lain. Sampai jumpa. Terima kasih.